Oke, oke Bang Doli, saya mau langsung tanya ke Mas Idam. Betul begitu Mas Idam, yang disampaikan Bang Doli tadi ini juga salah satu alasan mengapa akhirnya RDP ini dipercepat jadi hari ini, bukan besok, sesuai jadwal? Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI yang mempercepat KPU bisa berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang, karena memang pada awalnya rapat konsultasi itu akan diagendakan pada Senin 26 Agustus 2024. Dan informasi rencana rapat konsultasi ini jauh sebelum dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi ada komentar bahwa sepertinya kami seperti seorang pahlawan, saya pikir itu kalimat yang nggak tepat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, kami tegaskan bahwa kami akan berkonsultasi terlebih dahulu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kewajiban konsultasi itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU-14 Romawi/2016. Apa yang kami lakukan menunggu konsultasi itu pun konstitusional. Jadi kalau ada yang mengatakan KPU ini lambat dan sebagainya, saya pikir ada hal yang perlu kita ingat kembali, bahwa apa yang kami lakukan itu dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menunggu konsultasi. Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI, ya, khususnya Ketua Komisi 2 DPR RI yang mempercepat rapat dengar pendapat sehingga bisa diadakan tadi pagi hari Minggu, ya, di hari libur, sehingga kami bisa berkonsultasi, dan malam ini insya Allah PKPU yang ditunggu, maksud saya perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sudah bisa diundangkan. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi tentunya Mas Idam Holik dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga kita apresiasi bagaimana kinerja dari KPU dan juga Komisi 2 hingga akhirnya bisa mengakomodir dari PKPU yang sesuai dengan putusan MK ini. Nanti usai jeda pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana kemudian ini berpengaruh jika tadi Bang Doli mengatakan ada dinamika. Bagaimana melihat dinamika politik ke depan pasca dari PKPU yang sesuai mengakomodir putusan MK ini. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda. Ya, tadi kita sudah dengar pernyataan langsung dari KPU maupun juga dari Komisi 2. Saya boleh langsung minta tanggapan dari Mas Fadli, mewakili Perludem, kenapa ada kekhawatiran bagi kami paling tidak ya soal ketidakpatuhan pada putusan pengadilan itu. Dan jangan seolah-olah merasa sekarang karena patuh pada putusan ini, kemudian merasa jejak rekam atau track record sebelumnya melawan putusan pengadilan itu seolah-olah nggak pernah dilakukan oleh KPU dan DPR termasuk juga. Mereka pasti masih ingat lah ketika tidak patuh pada putusan 30% perempuan yang membuat hasil pemilu di beberapa daerah itu dibatalkan. 30% perempuan untuk daftar caleg itu kan harus dipenuhi dan KPU tidak melaksanakan itu dari berdasarkan hasil konsultasi di DPR. Jadi jangan seolah-olah mereka selalu patuh pada putusan pengadilan. Kekhawatiran publik kan berangkat dari jejak rekam dan track record itu. Tapi kalau untuk masalah ini oke lah, kita lihatlah nanti ya bagaimana peraturan KPU-nya. Tetap kita apresiasi nanti tentunya ya. Iya, kita lihat nanti peraturan KPU-nya akan bisa disahkan, diundangkan, dan nanti bisa ada waktu sehari besok bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk membaca lebih detail. Meskipun teman-teman KPU kayaknya sudah mendahului dengan menerbitkan surat edaran ya. Saya lihat di beberapa KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu sudah mengumumkan terkait dengan syarat minimal perolehan suara sah untuk proses pencalonan. Jadi memang konstelasi politiknya akan berubah, konstelasi pencalonan akan berubah, dan kita berharap memang ini akan lahir banyak lebih calon di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kami yakin mudah-mudahan dengan putusan MK ini dan juga sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan peraturan KPU, ini bisa meminimalisir potensi calon tunggal yang akan banyak terjadi dengan pakem pencalonan 20% kursi, 25 suara nasional kemarin. Nah, itu yang kita harapkan bisa terjadi. Mudah-mudahan daerah yang berpilkada dengan calon tunggal bisa menyusut, karena banyak partai yang bisa mengusulkan calon sendiri sekarang kan, dengan syarat pencalonan yang jauh lebih mudah. Ya, itu dia, berkaitan dengan parpol tadi. Bagaimana kemudian Mas Umam melihat dinamika politik nanti ini ke depan? Ya, dinamikanya akan semakin ketat dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Karena kalau misal kemudian kita ikuti proses sinkronisasi kan sudah berjalan ya.
Saya tadi baca beberapa poin-poin misalnya terkait dengan konteks umur itu, mulai di pasal 15, kemudian pasal 95, pasal 135, pasal 139, sudah coba untuk disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian tentu implikasi yang cukup krusial adalah terkait dengan, terutama dalam kontestasi politik nasional, adalah terkait dengan nasib Mas Kaisang. Karena putusan dari Mahkamah Agung yang sebelumnya seolah didedikasikan khusus untuk Mas Kaisang. Maka kemudian kalau misal PKPU nomor 8 seperti itu, maka implikasinya dia tidak akan bisa maju di level Pilgub. Dan opsi yang kemudian memungkinkan kalau misal memang tetap ingin maju dalam kontestasi public office ya memang di level kepala daerah, di level wali kota atau bupati. Oleh karena itu, ini yang kemudian perlu diantisipasi, jangan sampai sekali lagi kemudian menciptakan kejutan-kejutan baru. Tentu ini nggak produktif. Dan yang terakhir terkait dengan konteks nasional adalah Pilkada DKI Jakarta. Karena sepertinya gerakan sebelumnya itu memang dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mengcorner PDIP. Dan dalam konteks kalkulasi politik sudah tercorner. Tetapi dengan aturan baru kemudian PDIP masih memiliki ruang untuk kemudian mengusung. Nah, yang tampaknya menjadi kalkulasi dan juga proses negosiasi internal, apakah kemudian PDIP jadi mengusung Anies Baswedan atau tidak. Karena itu yang kemudian betul-betul menjadi concern utama dari lingkar inti kekuatan Kim. Karena kalau misal kemudian Anies Baswedan bersatu misalnya dengan PDIP, Anies punya basis pemilih loyal yang memiliki overlap dengan PKS. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP punya kekuatan Jakarta Utara dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka split ticket voting di dalam PKS akan terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu kemudian dioptimalkan lagi, ini bisa menjadi kontestasi yang tidak mudah. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Tetapi ada satu pesan terakhir, Mbak. Ini urusan pilkada. Kita berharap MK juga mulai memikirkan mengenai tentang threshold untuk pilpres. Jangan sampai nanti ini modelnya sistem kebut semalam. Ini kita akan lihat ya bagaimana dinamika ke depannya. Ini masih akan menjadi pembahasan yang panjang, tapi memang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul Umam, terima kasih juga Mas Fadli sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya betul sekali Akita, tapi jangan sampai lupa pemirsa, setelah jeda Anda bisa menyaksikan kabar khusus pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2024, KPU diperkenankan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Hari tadi rapat tersebut dilaksanakan mulai jam 10.30 sampai dengan selesai, dan rapat tersebut berjalan lancar karena baru kali ini proses konsultasi dilakukan dalam waktu yang singkat. Dan alhamdulillah pembentuk undang-undang dapat memahami atas rancangan PKPU yang kami susun berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Jadi dengan demikian hari ini kami sudah menyelesaikan konsultasi terhadap perubahan PKPU pencalonan tahun nomor 8 tahun 2024, dan di siang hari ini juga kami telah menyelesaikan rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah pada malam hari ini PKPU tersebut sudah bisa kami publikasikan dan sudah bisa menjadi rujukan bagi KPU di daerah dalam rangka menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Oke, Mas ingin mengkonfirmasi kembali, artinya untuk PKPU nomor 8 ini akan disahkan pada malam hari ini dan segera disebar ke KPU daerah, betul Mas? Ya, malam hari ini kami akan undangkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan nanti tengah malam mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar akan kami sampaikan kepada KPU di daerah, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah sudah memiliki dokumen peraturan KPU
yang dimana peraturan KPU yang baru ini merupakan hasil perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024. Oke, baik.